saya ini aja ya, cepat aja ya, biar buat sekedar pengingat aja. Yang terakhir saya sharingkan tentang hidup, bahwa hidup itu ada 3, yaitu bios, suke, dan sue. Ya, bios itu kehidupan secara jasmani, sedangkan hidup yang kedua itu secara kejiwaan, ya, itu adalah hidup secara suke, dan hidup yang ketiga adalah hidup secara roh, yaitu zoe. Dan zoe ini adalah hidup Yesus sendiri, kehidupan Tuhan sendiri. Ya, jadi kita itu kalau hidup itu nggak bisa cuman punya satu, punya bios aja, itu nggak bisa. Atau nggak punya suke, itu juga nggak bisa. Dan yang paling penting, kita nggak bisa hidup tanpa zoe, ya. Nah, dan apakah pada saat kita hidup di dunia ini, mana yang paling penting? Semuanya penting dan Tuhan tahu itu, ya. Walaupun Tuhan lebih menitik beratkan di kehidupan secara zoe, karena kehidupan secara zoe itu selama-lamanya, ya. Dan kehidupan Tuhan sendiri, hidupnya kita ini menjalani hidup, bukan hidup kita lagi, tapi hidup yang adalah hidupnya Tuhan, hidupnya Kristus, ya. Nah, itu jadi untuk pengingat saja. Terus mari kita kembali sekarang yang baru. Oke. Sekarang hari ini saya masih melanjutkan hidup, tapi hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh, ya. Nah, kalau kemarin hidup yang berkelimpahan, sekarang hidup yang dipimpin oleh Roh. Nah, jadi sekarang kita ini sesudah diselamatkan, kita ini bingung. Masa sesudah diselamatkan terus mau apa gitu loh? Apakah kita hidup hanya cuman lihat Kristus aja, ya toh? Nggak kemana-mana, kita nggak pernah move on. Tuhan Yesus nggak pernah bilang seperti itu. Paulus nggak pernah bilang seperti itu. Sesudah diselamatkan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita lanjut lagi. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Di Galatia 5, Paulus menjelaskan, saudara-saudara, memang kamu telah terpanggil untuk merdeka, ya, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ya, jadi di sini Paulus bilang, kalau kita sudah merdeka, selanjutnya apa? Kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini titik beratnya Paulus. Maksudku ialah apa? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi katanya Paulus, sesudah kamu merdeka, karena Tuhan itu hidup di dalam kita, kita ini menjalani kehidupannya Kristus, kita ini disuruh hidup oleh Roh. Supaya apa? Supaya kalau kita hidup oleh Roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi hidup oleh roh ini apa? Gunanya apa? Supaya kita hidup oleh roh, supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Ya. Nah, apa itu perbuatan daging? Nah,
di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan keinginan daging. Nah, perbuatan daging ini bahasa Inggrisnya works. Jadi ini majemuk. Harusnya yang betul perbuatan daging. Karena lebih dari satu. Perbuatan daging telah nyata. Apa aja? Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi masih ada yang belum disebutkan di sini. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Ya, jadi Paulus bilang kepada orang Galatia, kalau kamu melakukan hal-hal seperti ini, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Tidak mendapat bagian di sini inherit. Nah, jadi gimana ini maksudnya? Tempo hari saya sudah pernah jelaskan. Ini Paulus bilang kepada orang Galatia. Kita tahu jemaat bukan orang Galatia semua, tapi jemaat Galatia. Jadi Paulus bilang kepada orang percaya. Nah, terus dulu katanya kalau terima Tuhan pasti dapat hidup kekal, pasti masuk surga. Lah terus kalau kita orang percaya tapi melakukan hal-hal seperti ini gimana? Kok tulisannya nanti tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga? Saudara-saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, kita dijamin pasti masuk surga. Kita dijamin mendapat hidup kekal. Tapi di sini adalah bagian inherit ini tidak mendapat warisan. Inherit itu warisan ya. Tidak mewarisi kerajaan Elohim. Kita bisa masuk tapi rewardnya, ingat rewardnya, upahnya kita nggak dapat. Karena pekerjaan-pekerjaan ini, ingat kalau kita nanti di depan tahta Kristus, semua perbuatan kita akan diuji oleh api. Dan kalau perbuatannya seperti ini, nanti pasti terbakar semua, tapi kita sendiri pasti tetap selamat, ya. Jadi kita tetap masuk kerajaan surga, tapi kita tidak mendapat bagian. Kita tidak mendapatkan upah apa-apa kalau melakukan semuanya ini, ya. Terus lanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kata di sini yang dipakai adalah fruit, bahasa Inggrisnya. Jadi satu buah. Jadi bukan buah-buah roh, tapi satu buah. Dan buah ini rasanya banyak. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi satu buah punya berbagai macam rasa. Ya, ini buahnya buah ajaib. Nah, jadi coba Anda bandingkan, saya cuma mau kasih pencerahan aja. Yang betul yang mana gambarnya ini? Kalau sesuai dengan firman Tuhan, gambarnya yang betul yang sebelah kiri ini atau yang sebelah kanan? Kanan. Ya, banyak orang ngertinya yang kiri ini ya, tapi yang betul itu yang sebelah kanan. Bukan, jadi kalau kita buah roh itu kita nggak bisa cuman punya love aja, punya joy aja, tapi nggak punya passion, nggak punya goodness, ya, nggak punya kasih. Jadi ada orang bilang, oh orang itu baik loh, hatinya baik, cuman mulutnya itu loh, kalau marah itu aduh, kata-katanya keluar semua. Nah, berarti dia belum sempurna dalam buahnya. Buahnya belum sempurna. Kalau sempurna, pasti semuanya punya. Nggak ada satupun yang absen. Jadi yang kiri ini kurang tepat, tidak mewakili apa yang dikatakan di ayat 22-23 ini. Ya. Jadi kalau
cuman punya satu aja nggak bisa, berarti nggak sempurna. Kalau mau sempurna harus punya semuanya, ya. Nah, jadi di sini kita ini kalau dipimpin oleh Roh, ya, bukan artinya nanti, oh, saya ini mau pergi, misalkan mau pergi ke Galaxy Mall. Tuhan enaknya keluar rumah nanti belok kanan atau belok kiri, ya. Tuhan yang pimpin. Nanti sampai di sini ini enaknya lewat mana lagi? Bukan seperti itu. Jadi hidup dipimpin oleh Roh adalah hidup supaya kita berbuah Roh, ya. Berbuah seperti ini supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, itu artinya hidup dipimpin oleh Roh, hidup dalam Roh, ya. Nah, ada orang yang mengartikan, oh, hidup oleh Roh itu hidup yang selalu tanya sama Tuhan. Nggak ada salahnya, hidup selalu tanya sama Tuhan, nggak ada salahnya. Tapi kadang-kadang ada yang salah kalau kita menentukan apa yang kita mau sendiri. Contohnya, misalkan ada yang banyak terjadi, ya, ada seorang gadis, ya. Contohnya dulu itu biasanya kalau kita masih sekolah gitu, ada yang namanya idolanya sekolah. Jadi ada perempuan yang paling cantik di sekolah. Jadi karena paling cantik, satu, yang deketin banyak. Jadi gadisnya ini bingung mau menentukan mau pacaran sama siapa, gitu ya. Nah, akhirnya dia doa sama Tuhan, terus bilang, Tuhan, kalau siapapun yang telepon duluan, itu berarti orang yang Engkau kirim. Aku mau pacaran sama si A ini. Ya, misalkan ternyata benar, si A yang telepon. Akhirnya, oh, ini benar ini. Ini Tuhan yang kirim. Akhirnya pacaran, tapi di tengah jalan ternyata si A ini, lakinya ini, ternyata bukan orang baik. Malah sesudah ini serong sama yang lain. Terus si gadis ini komplain sama Tuhan. Loh Tuhan, bukankah kamu yang sudah pilihkan? Iya toh? Kamu yang milih. Kenapa kok pilihanmu salah Tuhan? Kenapa kok ternyata orangnya seperti ini? Ya. Nah, itu bukan hidup yang dipimpin oleh Roh. Itu kamu tanya sendiri, kamu kasih Tuhan disuruh apa? Tuhan disuruh maaf. Kamu tanya, kamu buat kondisi, kamu jawab sendiri. Kamu mana tahu jawabannya itu memang dari Tuhan atau enggak. Karena kondisinya kamu yang set sendiri. Ya, bukan seperti itu. Itu bukan hidup dipimpin oleh Roh, ya. Nah, mari kita lanjut. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, jadi kalau kita sudah hidup oleh Roh, Rohnya Yesus, kita ini menjalani hidupnya Kristus, jadi ya biar Kristus yang memimpin kita supaya kita berbuah dan kita menjauhi perbuatan daging. Nah, terus gimana caranya supaya bisa berbuah, ya? Nah, ini yang jadi pertanyaan, nggak tahu caranya. Nah, Tuhan Yesus sudah kasih tahu caranya. Caranya itu ada di Yohanes 15. Nah, Tuhan Yesus jelaskan gimana caranya supaya kita bisa berbuah. Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, bear not fruit bahasa Inggrisnya, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, bahasa Inggrisnya bear fruit, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bring forth more fruit. Nah, jadi kata pohon bisa berbuah itu bahasa Inggrisnya bear. Bear ini bukan produksi. Bear ini artinya menunjukkan. Cuman buat
display aja. Yang mengusahakan itu bukan rantingnya. Ranting ini fungsinya cuma bear fruit, cuma menunjukkan, cuma bawa aja. Cuma buat tempatnya bawa buah. Tapi ranting sendiri itu tidak menghasilkan buah. Ya, lanjut. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Nah, tidak dapat berbuah, ranting ini nggak bisa berbuah. Dia cuma nunjukkan aja tuh tempat cantolannya buah kalau bahasa Jawanya. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Oh, Tuhan Yesus kasih petunjuknya. Kalau ranting itu tidak dapat berbuah sendiri, kalau tidak tinggal dalam pokok anggurnya, ya toh, sama. Kita tidak bisa berbuah kalau tidak tinggal dalam Kristus, tidak tinggal dalam Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi petunjuknya Tuhan Yesus, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal dalam kita, tinggal dalam apa? Bukan secara fisik, ya toh. Kalau secara fisik nanti aneh. Rohnya Tuhan manunggal dengan roh kita, ya toh. Soe-nya Tuhan manunggal dengan soe kita. Ia berbuah banyak. Bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak. Ini janjinya Tuhan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Jadi kalau tidak dalam Kristus, kita nggak bisa berbuah. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, jadi kita ini kalau mau berbuah, katanya Tuhan Yesus, seperti pokok anggur, kita ini disuruh nempel sama Tuhan Yesus. Nah, sama seperti ini ya, yang sebelah kiri, ini nggak seberapa jelas, lebih jelas yang kanan, tapi yang sebelah kiri ini ada penjelasannya. Pokok anggur ini yang ini pokok anggurnya. Kelihatan ya, ini pokok anggur. Ini Tuhan Yesus, ini diumpamakan Tuhan Yesus. Kita ini loh, kita ini cabangnya, kita ini rantingnya saja ini. Nah, di sini ini rantingnya, kecil ini. Nah, ini buahnya. Jadi Tuhan Yesus kalau kita mau berbuah, syaratnya apa? Ini harus nempel dulu ke sini. Kalau ranting ini nggak nempel, dia pasti layu, kering, mati. Terus dibuat kayu bakar. Betul ya? Nah, dan ranting ini nggak menghasilkan. Dia cuma buat cantolannya buah ini loh. Buat displaynya buah. Yang menghasilkan buah apa? Roh. Rohnya Kristus. Roh Kudus yang menghasilkan buah. Jadi bukan kita. Jadi dengan kata lain, kita ini cuma saluran berkatnya Tuhan. Saluran kasihnya Tuhan, ya. Apapun yang ada dalam Tuhan itu keluar melalui kita. Jadi buahnya ini pasti sempurna. Kalau buahnya ini dari kita yang mengusahakan, itu tanda tanya besar. Buahnya ini masih questionable, masih kita pertanyakan. Contoh. Kalau nggak kasih contoh nanti bingung. Misalkan saya ini distributornya air minum Aqua, ya. Saya enggak promosi apa-apa di sini, soalnya Aqua paling ngetop ya di Indonesia. Misalkan saya ini distributornya Aqua. Terus habis itu Pak Dedi datang ke saya mau beli air Aqua, mau beli air minum. Her, beli Aquanya, Her. 1 galon. Terus saya bilang sama Dedi, tunggu sebentar ya, Ded ya, setengah jam aja. Soalnya Aquanya lagi diproduksi. Loh, terus Dedi kaget, loh. Sebentar, Her. Kamu ini distributor, penyalurnya aja, atau kamu ini produsennya Aqua? Soalnya kalau kamu produsennya, saya berarti saya ragu kualitasnya. Jangan-jangan ini cuman air PDAM biasa kamu kemas.
betul ya. Tapi kalau airnya asalnya dari pabrik yang besar, ya toh, pabrik yang memang khusus memproduksi air mineral ini, ya toh, aqua ini, berarti Dedek kalau beli ayam, ya toh, karena percaya ini memang pabrik besar khusus menghasilkan air mineral. Nah kalau saya rumah kecil kayak gini, terus saya bilang saya produsennya aqua, ya toh, orang mempertanyakan loh, kualitas airnya gimana? Sama dengan kita. Orang percaya ini, kita ini cuma menyalurkan apa yang dari Kristus. Sukacita, damai, itu kita nggak bisa produksi. Itu semuanya Kristus yang kasih. Kita ini cuma jadi displaynya aja, kita ini cuma jadi penyalurnya aja, kita nggak produksi. Ya, semoga penjelasan saya ini cukup jelas, memberi pencerahan. Ya, jadi bukan kita yang berbuah, kita nggak perlu mengusahakan. Kita cukup menempel saja. Nanti buahnya pasti keluar. Karena apa? Kristus yang ada dalam kita itu nanti akan menunjukkan kepada dunia buah kita, ya, buah kita. Jadi kita nggak usah takut. Nah, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ini janjinya Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini janjinya Tuhan. Ingat syaratnya apa? Kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, ini syaratnya. Jadi bukan cuman pasti dikabulkan, ada syaratnya. Kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, bear much fruit. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, seperti Bapa telah mengasihi aku. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi ingat, kita harus tinggal dulu. Sama seperti Tuhan Yesus juga tinggal dalam Bapa, ya. Nah, kita harus tinggal dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi minta apa saja kamu akan menerima. Ini konteksnya dalam hal berbuah. Jadi kalau kamu mau berbuah, kamu minta apa saja supaya kamu bisa bear much fruit, itu maka Tuhan pasti mengabulkannya. Tuhan pasti mengabulkannya, ya. Itu syaratnya. Dan konteksnya untuk berbuah, ingat ya. Jadi jangan dipakai untuk jangan keluar dari konteks dan jangan dipotong ini. Kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Jangan dihilangkan terus tinggal jikalau kamu minta apa saja yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Tolong jangan di-abuse, jangan disalahgunakan, ya. Nah, terus apa sih yang disalurkan kita ini, saluran apanya Tuhan gitu loh. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan sehingga kita bisa salurkan kepada orang lain. Nah, di 1 Yohanes 4 itu kita dijelaskan Tuhan itu apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Elohim. Jadi karena kasih itu kasihnya kita itu dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah kasih. Kasih di sini agape kata yang dipakai. Ingat kasih itu ada macam-macam, ya. Nah nanti kita nggak bahas itu, tapi ini kasih yang agape, kasih tanpa syarat, kasihnya Tuhan kepada manusia, ya. Dalam hal inilah kasih Elohim dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Elohim telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, jadi di sini saudara-saudara, kita ini adalah saluran kasihnya
Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Elohim itu adalah kasih yang agape. Kasih agape ini kita nggak bisa produksi sendiri. Kita yang bisa produksi itu kasih, itu adalah eros. Eros itu adalah kasih suami istri, ya, cintanya suami istri. Jadi ada secara fisik. Terus ada lagi kasih kepada keluarga, ya. Jadi kita sama anak-anak kita pasti kita mengasihi, kita sama orang tua kita pasti mengasihi, ya. Itu kasih yang lain lagi, ya. Tapi kasih agape ini kita manusia nggak bisa produksi. Kalau kita sampai bisa menunjukkan agape, berarti itu dari Tuhan, ya. Sebab agape itu berasal dari Elohim dikatakan. Sebab kasih itu berasal dari Elohim. Jadi kita ini cuma menyalurkan berkatnya Tuhan aja, menyalurkan kasihnya Tuhan. Kita ini distributornya Tuhan. Kita bukan produsennya agape. Kita nggak mungkin bisa, ya. Nah, terus kasih itu apa? Agape itu apa? Ini loh, agape bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi Elohim yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai tanda pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini loh tandanya. Jadi artinya agape itu bukan kita yang mengasihi Elohim duluan, tapi Elohim yang telah mengasihi kita duluan. Terus itu kan kasihnya. Dan demonstrasinya adalah apa? Demonstrasinya Tuhan menunjukkan kasih agapenya dengan apa? Dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah itu. Jadi Tuhan bukan cuma ngomong aku mengasihi engkau. Tuhan demonstrasikan, Tuhan tunjukkan kalau dia mengasihi kita dengan apa? Mengutus anaknya. Ya. Nah, tapi kita juga harus harus bisa membedakan mana yang benar-benar buah roh, mana yang perbuatan daging. Sebab kadang-kadang kita ini nggak bisa membedakan, beda-beda tipis kadang-kadang, ya. Nah, di Matius 7 Tuhan Yesus bilang, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari mana kita taunya? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita kenal mereka ini palsu atau enggak, itu dari buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak berduri atau buah ara dari rumput duri? Enggak bisa kan? Ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Jadi bahasa Indonesianya kalau pakai terjemahan Inggrisnya itu demikianlah setiap pohon yang baik bukan menghasilkan, tapi menunjukkan buah yang baik, ya. Setiap pohon yang baik menunjukkan buah yang baik, sedangkan pohon yang terkorupsi, jadi bukan pohon yang tidak baik, bukan corrupt tree. Jadi pohon ini mungkin asalnya baik tapi dikorupsi, ada yang dikurangi. Porsinya harusnya bukan untuk pohon untuk yang ini, untuk si A, tapi harusnya untuk si B, tapi sama si A diambil semua. Atau paling enggak bukan semua, diambil sebagian besar. Seperti contoh kasus yang barusan terjadi ini. Menteri Sosial ternyata mengkorupsi dana bantuan sosial, ya. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Jadi bantuannya ada tapi dikorupsi. Jadi enggak semuanya disalurkan, tapi sebagian diambil untuk keuntungannya dia. Jadi a corrupt tree pohon yang terkorupsi, ya toh, menunjukkan buah yang bukan buah yang tidak baik, evil fruit, menunjukkan buah yang jahat. Jadi bukan baik dan buruk, baik dan jahat. Di bahasa Inggrisnya dikatakan buah yang baik dan buah yang jahat. Seperti apa? Pohon pengetahuan, ya. Jadi seperti itu. Jadi
nggak mungkin, ya toh, pohon yang sudah terkorupsi, ini perbuatannya itu nanti menunjukkan yang baik, nggak mungkin. Pasti menunjukkan hal-hal yang jahat semua, ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Bahasa Inggrisnya, a good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Jadi nggak mungkin pohon yang baik itu menunjukkan buah yang jahat, nggak mungkin. Jadi Tuhan yang baik ini, Roh yang baik ini, Roh Kudus yang baik, gak mungkin nanti menunjukkan, ya toh, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh yang baik, gak mungkin nanti menunjukkan buah yang jahat, ataupun pohon yang terkorupsi, ya toh, roh yang korup yang menguasai orang ini menunjukkan buah yang baik, itu gak mungkin. Firman Tuhan mengatakan nggak mungkin. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi orang yang menempel pada pohon yang nggak baik, pohon yang terkorupsi ini pasti masuk neraka. Ini jaminannya Tuhan gitu loh. Karena pasti dia nggak mungkin menempel pada Kristus, ya, nggak mungkin menempel pada Tuhan Yesus. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Nah, saya mau kasih contoh sebuah video. Anda akan lihat ini buahnya bagaimana. Nah, saya sengaja hilangin suaranya. Anda cukup lihat perbuatannya. Anda cukup lihat buahnya. Kalau Anda lihat buahnya, Anda sudah tahu orang-orang ini siapa, ya. Bentar. Nah, kita lihat, ya toh, dari buahnya kita tahu. Wah, tahu aku. Saya sengaja matikan suaranya supaya, kalau dibilangin kita baru tahu. Enggak. Tuhan Yesus bilang, dari buahnya kamu tahu kok. Dari perbuatannya kamu tahu, ya. Nah, dari buahnya kamu kenal mereka. Kenal kok kamu. Ya toh, apa aja tadi kalau kita lihat, apakah ada percabulan? Enggak ada. Kecemaran ada, hawa nafsu ada, penyembahan berhala ada, sihir nggak tahu, perseteruan pasti ada, perselisihan pasti ada, iri hati apalagi, amarah sudah jelas, kepentingan diri sendiri jelas ada, percideraan ada jelas kita lihat, roh pemecah ya, kedengkian jelas sekali, kemabuan mereka mabuk agama. Ya toh, pesta pora dan sebagainya. Jadi dari video yang tadi kita lihat, ya toh, ini pasti bukan buah roh. Ini pasti perbuatan-perbuatan daging. Dan kalau kita lihat apakah ada buah rohnya, apakah ada kasih? Jelas nggak ada. Sukacita? Ya nggak mungkin lah, wong marah-marah semua. Damai sejahtera? Kalau Anda bisa lihat damai dalam itu, berarti miracle. Apakah orangnya sabar? Enggak, marah-marah tadi. Apakah murah hati? Enggak, ngerusak-ngerusak kok. Apakah itu baik? Enggak mungkin ngerusak kok baik. Apakah itu kesetiaan? Ya, setia sama siapa? Ya. Apakah itu lemah lembut? Pasti jelas enggak. Apakah ada penguasaan diri? Jelas enggak ada. Jadi semua apa yang ada di buah roh, kita nggak lihat semuanya itu di video yang tadi, ya. Jadi pasti bukan buah roh, karena isinya cuman perbuatan daging saja, ya. Nah, jadi dari buahnya kita bisa lihat mereka itu siapa. Dan kalau kita bisa melihat perbuatannya, berarti kita tahu dia itu menempel pada siapa, ya. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak nempel sama aku, kamu nanti ditebang dan buang ke dalam api, ya. Nah, terus kalau ada orang-orang seperti itu, pasti ada kebalikannya dong. Pasti ada kebalikannya, orang-orang yang hidupnya itu menunjukkan buah, dituntun oleh roh, ya. Yang pasti semua orang dalam Alkitab itu hidupnya dipimpin oleh roh, ya.
Rasul Paulus, Petrus, Yohanes, ya. Karena itu saya nggak ambil contoh dari Alkitab, karena kalau dari Alkitab itu sudah pasti. Saya ambil contoh dari orang-orang yang hidup, ya. Orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, paling nggak beberapa ratus tahun yang lalu. Yang pertama saya mau kasih contoh seorang yang namanya ini nggak kelihatan mungkin ya, William C. Colgate. Ya, dari namanya Colgate kita tahu, oh ini namanya sama dengan pasta gigi ya, odol Colgate ya. Nah, William Colgate ini adalah seorang yang dipakai Tuhan, yang hidupnya berjalan, dituntun oleh Roh. Ya, ini bahasa Inggrisnya, daripada repot-repot saya baca bahasa Indonesianya aja. Saya Google Translate ya. Colgate adalah seorang pemberi persepuluhan sepanjang karir bisnisnya yang panjang dan sukses. Dia tidak hanya memberikan 1/10 dari pendapatan produk sabun Colgate, tetapi dia memberikan 2/10, kemudian 3/10, dan akhirnya 5/10 dari semua penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini ya. Nah, jadi Colgate ini kita tahu dia ini seorang pengusaha ya toh, yang dipakai Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan nggak butuh uang, Tuhan nggak butuh uangnya kita. Tapi pekerjaan Tuhan di dunia ini itu butuh uang, butuh modal. Karena itu Tuhan pakai orang-orang bisnismen ya toh, yang digerakkan oleh dia untuk mendanai pekerjaan Tuhan ini, supaya apa? Supaya Injil ini tersebar, supaya Tuhan ini, ingat Tuhan kepinginnya apa? Tuhan kepingin semua orang itu diselamatkan, nggak ada satupun yang binasa. Ini keinginannya Tuhan. Dan Tuhan pakai salah satunya William Colgate ini, ya. Dia kasih nggak cuman 10%, dia kasih 50%. Kenapa? Karena William Colgate ini merasakan dorongan untuk memberikan persepuluhan, karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah pemberi dari semua yang dia miliki. Katanya Colgate, semua ini dari Tuhan, ini miliknya Tuhan. Aku ini cuman dikasih tanggung jawab, dipasrai tugas untuk untuk ngelola apa yang miliknya Tuhan ini. Bukan hanya untuk kesempatan. Jadi dia percaya bukan cuma kesempatan. Karena awalnya William Colgate ini orang nggak punya. Dari orang nggak punya, akhirnya dia bisa punya perusahaan sabun. Awalnya perusahaan sabun. Odol itu baru-baru ini aja. Dulu itu sabun Colgate itu, ya. Jadi yang kasih kesempatan, ide, kemauan apa itu semuanya Tuhan. Bukan cuma itu, bahkan dari elemen-elemen yang digunakan dalam pembuatan produknya, itu semuanya dari Tuhan semua katanya dia. Jadi kalau dia kasih segini itu wajar. Ya toh. Dan firman Tuhan bilang apa? Ya toh. Karena kita ini buatan Elohim. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Elohim sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang dilakukan oleh William Colgate ini, itu ternyata Tuhan sudah taruh duluan. Tuhan sudah persiapkan dulu pekerjaan baik yang dilakukan William Colgate ini. Jadi William Colgate bukan pencetusnya. Perbuatannya bukan berasal dari kedagingan William Colgate. Tapi benar-benar Tuhan sudah persiapkan pekerjaan baik itu, ya. Jadi kalau Anda nggak bisa seperti William Colgate, Anda jangan merasa tertuduh. Berarti Tuhan nggak pilih Anda, ya. Tuhan ingin Anda lakukan yang lain, ya. Karena semua pekerjaan baik itu Elohim yang persiapkan sebelumnya di dalam kita, di dalam hidup kita, ya. Nah, terus kalau kita ini pengusaha, ya mungkin kita bingung. Ya memang betul semuanya dari Tuhan. Cuman kalau kasih 50%, bahkan ada yang bilang 90% dari semua penghasilannya loh.
bukan 50 sesudah gajinya aja atau sesudah dipotong pajak. No, nggak bilang seperti itu. Dari semua penjualan, penghasilannya dari penjualan sabun ini, ya toh, itu dikasihkan semua kepada Tuhan, nggak hitung-hitungan. Loh, apa nggak berat nanti, ya toh? Mungkin kita kalau pengusaha hitung-hitungan, ya kan membebani perusahaan nanti. Oh no, nggak. Firman Tuhan bilang apa? Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah Kristus, lahir dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim, ya, yaitu apabila kita mengasihi Elohim serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Elohim, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, tidak burdensome. Jadi kalau kita ini mengasihi Tuhan, ya, dikatakan kalau kita ini mengasihi Elohim, kita ini mengasihi, caranya gimana? Turut sama perintah-perintahnya. Kalau digerakkan, ya toh, seperti William Colgate digerakkan 50%, itu tidak akan memberatkan. Bahasa Inggrisnya saya lebih senang, tidak burdensome. Burdensome itu tidak membebani, ya toh. Bukan saja nggak berat, itu nggak membebani sama sekali, itu bukan beban. Jadi orang yang menjalankan perintahnya Tuhan itu tidak melihat semuanya itu sebagai beban, ya toh. Itu biasa, itu pekerjaan biasa. Jadi bagi William Colgate, saya percaya, walaupun saya nggak kenal, William Colgate sudah meninggal, ya toh. Tapi saya percaya William Colgate kasih itu dengan sukacita, bukan dengan terbeban. Waduh, saya terbeban, harus gini ya. Mestinya sih berat, tapi gimana lagi saya disuruh Tuhan. Enggak seperti itu. Saya percaya William Colgate kasih dengan sukarela dan sukacita, ya, karena Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Jadi bukan William Colgate yang mengerjakan, tapi Tuhan sendiri yang mengerjakan, ya. Nah, oh ya, itu William Colgate itu soalnya ini kaya. Enak kalau kita sudah kaya, kita pengusaha kaya, kasih uang itu gampang. Oke, kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain adalah saya paling senang ini. George Ferdinand Muller. Ya, kita mungkin sering dengar ceritanya George Ferdinand Muller. George Ferdinand Muller ini bukan orang kaya. Dia ini dikasih warisan. Dia ini sama Tuhan memang digerakkan, ya. Tuhan memang kasih di hatinya untuk khusus melayani anak-anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu itu pada saat tahun 18 sekian itu banyak sekali, saudara-saudara, ya. Nah, pekerjaan Muller dan istrinya itu dengan anak yatim piatu. Jadi memang Tuhan kasih khusus melayani anak-anak yatim piatu. Dimulai tahun 1836 dengan persiapan rumah kontrakan mereka sendiri di 6 Willow Street, Bristol, Inggris, ya. Untuk menampung 30 gadis. Jadi awalnya itu, ingat, ini rumah kontrakan. Jadi Muller ini bukan orang kaya. Dia itu rumahnya kontrak, ya toh. Dan dia pakai rumah kontrakannya ini untuk nampung 30 gadis. Awalnya cuma 30 dan khusus gadis. Tapi setelah itu dia buat lagi kontrak ya. Oh, tapi enggak. Yang ini sudah buat sendiri. 3 rumah lagi di Wilson Street dilengkapi dengan perabot. Jadi bukan cuma rumah, tapi full perabot. Tidak hanya untuk anak perempuan, tapi juga untuk anak laki-laki dan anak yang lebih kecil. Jadi mungkin bayi-bayi juga ditampung semua. Yang pada akhirnya meningkat kapasitas anak-anak yang dapat diasuh menjadi 130. Jadi dari 30 gadis saja menjadi 130. Ya toh, berkembangnya cukup pesat. Anda kalau lihat, saya pernah pergi ke tempatnya anak-anak yatim piatu, ya, rumahnya itu cuma satu, dibuat nampung orang anak itu 60 lebih, jadi uyel-uyelan gitu ya. Tapi William Colgate George Muller nggak mau seperti itu. Dia mau semua anak ini hidupnya
kayak anak-anak normal, ya, nggak uyel-uyelan. 3 rumah, dia punya 3 rumah untuk nampung 130. Jadi rata-rata per rumah itu 40 sampai 50 anak, ya. Nah, itu tahun 1836. Nah, tahun 1845 sering pertumbuhannya lanjut. Anak yatim piatu tambah lama tambah banyak. Terus para tetangganya ngeluh. Ya kita tahu lah anak kecil itu apa, bising. Ya namanya anak kecil suka lari-lari, main-main. Ya mungkin mecahin barang apa ya pasti rame lah, wong 130. Anak saya 2 aja kalau teriak-teriak di rumah ramenya minta ampun, apalagi Anda bisa bayangkan 130 ya. Ini ada bayinya, Anda ngerti sendiri yang anak yang baru punya bayi, kalau bayi nangis gimana ya. Dan gangguan pada fasilitas umum. Jadi Muller memutuskan bahwa diperlukan bangunan terpisah untuk dirancang menampung 300 anak. Jadi pada tahun 1849 itu rumah baru dibuka, ya. Dan itu berkembang lagi pada tanggal 26 Mei 1870. Berapa anak yang ditampung? 1.722 anak-anak telah ditampung di 5 rumah. Jadi bukan cuma 3, awalnya dari 1 jadi 3, sekarang jadi 5. Dan rumahnya ini besar-besar karena bisa apa? Bisa nampung anak sampai 1.722, tapi kapasitasnya harusnya bisa 2050. Jadi Bapak Jos ini pemikirannya jauh ke depan. Tuhan kasih visi jauh ke depan. Oh, bukan cuma 30. Kamu nanti tak kasih lebih, berbuah lebat banyak. Berapa? 1.722. Ya. Dan bukan cuma itu aja keajaibannya. Dikatakan walaupun Jos Muller ini ya membangun rumah segitu besar untuk anak-anaknya, full furnish, lengkap dengan perabotnya. Tapi Jos Muller tidak pernah minta dukungan keuangan. Dia nggak pernah, ayo aku mau bangun ini, nyumbang apa? Ya toh, bukan buat aku kok, ini buat pekerjaan Tuhan. Jos Muller nggak pernah ngemis seperti itu. Dia nggak pernah minta dukungan. Dia tidak pernah hutang. Belas sama sekali nggak pernah hutang. Ya toh. Meskipun 5 rumah itu biayanya lebih dari 100.000 pound untuk dibangun. Anda bisa bayangkan, ini tahun 1870. 1870 itu saudara-saudara, 100.000 pound sterling itu kalau dikonversi sekarang itu puluhan juta pound sterling. Puluhan juta pound sterling, Anda bisa bayangkan. Berapa ratus miliar untuk uang Indonesia sekarang, ya, ratusan miliar. Tapi dia sama sekali nggak pernah minta, nggak pernah hutang. Dari mana terus uangnya? Seringkali ia menerima sumbangan. Jadi dia itu tiba-tiba terima sumbangan gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan, saya ini satu keluarga 5 orang, ya toh anak saya cuma 2. Kasih makan kadang-kadang, ya namanya kepingin menyenangkan anak. Kadang-kadang kasih makan itu cukup mahal ya, cukup mahal. Kasih makan itu cukup mahal ya. Ini bayangkan kasih makan anak 1.722 ini caranya gimana ya toh? Bingung. Tapi Jos Muller itu tenang aja. Seringkali dia menerima sumbangan makanan yang tidak diminta. Dia nggak pernah minta. Dia cuma doa saja. Hanya beberapa jam sebelum mereka dibutuhkan untuk memberi makan anak-anak. Yang semakin memperkuat imannya kepada Tuhan. Ya toh. Muller terus berdoa agar Tuhan menyentuh hati para pendonor untuk menyediakan makanan bagi anak yatim piatu. Ya toh. Jadi Jos Muller ini nggak pernah minta-minta, nggak pernah telepon-telepon, ya toh. Ngemis-ngemis, utang nggak pernah. Dia terus doa. Dia doa, dia percaya. Kalau Tuhan yang tempatkan dia di tempat yang sekarang ini, Tuhan juga yang sediakan, itu yang dipercaya. Ya toh. Kalau Tuhan ingin Jos Muller ini berbuah banyak, maka minta apa saja katanya Tuhan, pasti tak sedia. No. Ya toh. Kamu pasti menerima. Dan itu semakin memperkuat imannya. Pada saat doanya itu terjadi, dia semakin kuat imannya.
misalnya pada satu kesempatan, ini terdokumentasi dengan baik ya. Kalau Anda baca autobiografinya Josh Muller, dalam bahasa Inggris memang, tapi kalau Anda mau, sangat memberkati, bagus sekali. Ya, ucapan terima kasih diberikan untuk sarapan pagi ketika semua anak duduk di meja. Meskipun tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Jadi anak-anak 1722 anak sudah duduk di depan meja makan, ya toh, mau makan tapi makanannya nggak ada. Terus yang kokinya, petugas dapurnya bilang, Bapak George, ini mau kasih makan anak-anak pakai apa? Nggak ada makanan, ya toh. Terus Josh Muller bilang, bentar, biar saya doa, nanti Tuhan akan sediakan semuanya, ya. Dan terus anak-anak bukan disuruh nunggu dulu di kamar, tunggu dulu ya, nanti kalau makanannya sudah siap baru kalian boleh turun. Enggak, mereka Josh Muller punya iman dan itu dipraktekkan, ya toh. Anak-anak tetap disuruh pergi ke ruang makan, duduk di depan meja makan, tetap disuruh doa dulu, doa ucapan syukur untuk makan. Dan ketika mereka selesai berdoa, terus tiba-tiba ada tukang roti ketuk, ya toh. Ngasih apa? Ngasih roti cukup untuk beri makan 1722 orang anak. Dan bukan cuman itu, ternyata ada tukang susu, ya toh. Tukang susu waktu lewat di depannya rumah yatim piatunya Josh Muller, gerobaknya rusak sehingga susu ini kalau nggak segera disetorkan ke pabrik ya, dia akan bau. Jadi daripada bau ya udahlah sumbangkan aja ke panti asuhan. Jadi anak-anak ini selalu bisa makan. Caranya gimana nggak tahu. Kadang memang Josh Muller punya uang ya toh, sehingga dia punya persediaan makan, tapi kadang nggak ada dan mereka cuma bisa mengandalkan Tuhan lewat keajaiban-keajaiban seperti ini. Dan bukan cuma itu, ada lagi pada tanggal 12 Februari 1842, Josh Muller ini mencatat, ya, tiba-tiba ada seorang saudara dalam Tuhan datang kepada saya pagi ini, pagi-pagi diketok, dan setelah beberapa menit percakapan, dia memberi saya 2.000 pound untuk memperlengkapi rumah yatim piatu. Ya, jadi Anda harus tahu ya, 2.000 pound untuk tahun 1842 itu besar loh saudara-saudara. Bukan kita nggak ngomong 2 juta atau 10 juta rupiah, kita ngomong mungkin sekitar 100 jutaan ya. Nah, sekarang saya dapat memenuhi semua biaya. Kemungkinan besar saya bahkan akan memiliki beberapa ratus pound lebih dari yang saya butuhkan. Tuhan tidak hanya memberi sebanyak yang diperlukan untuk pekerjaannya, tetapi Dia memberi dengan berlimpah. Ini Josh Muller sendiri bilang, wah Tuhan kalau ngasih itu bukan cuma cukup, tapi lebih. Tapi ingat untuk apa? Yang diperlukan untuk pekerjaannya, Josh Muller bilang. Diperlukan untuk pekerjaannya. Jadi bukan untuk semua ya, untuk pekerjaannya pasti. Ini jaminan pasti. Tuhan berikan lebih dari apa yang kita perlukan. Berkat ini memenuhi saya dengan kegembiraan yang nggak bisa dijelaskan. Dia telah memberi saya jawaban penuh atas ribuan doa saya selama 1195 hari terakhir. Jadi Josh Muller ini adalah seorang pendoa. Dia ini hidup berdasarkan doa, benar-benar hidup oleh Roh, ya. Benar-benar hidup benar-benar bersandar, terikat pada Tuhan saja. Dia ini doa ini nggak pernah berhenti. Jadi dia sudah ribuan doanya dia selama 1195 hari ini terkabul hari ini, ya. Jadi banyak doa-doanya Josh Muller kalau Anda baca autobiografinya. Jadi kita lihat firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ya segala sesuatu. Baik materi maupun rohani. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. Jadi Josh Muller ini terpanggil sesuai dengan rencananya Elohim. Dan Elohim sendiri turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Josh Muller. Karena apa? Karena Josh Muller mengasihi Tuhan, ya. Nah, jadi luar biasa ya, kita lihat contoh-contoh orang yang hidupnya ini dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh, ya. Terus mungkin Anda bilang, oh itu mungkin dulu, orang-orang dulu seperti itu, tapi sekarang orang-orang ini zaman sudah beda. Apa ada orang seperti itu? Saya lihat masih ada, ya. Tuhan masih pakai, Tuhan terus pakai kok, ya. Nah, mungkin kita nggak semuanya tahu Forever 21. Forever 21 ini jaringan waralab, bukan franchise ya, dia nggak franchise, dia dipunyai sendiri, ya. Kayak Matahari, ya. Kalau di Indonesia, di Surabaya kita tahu Matahari. Nah, tapi ini dari Amerika, Forever 21. Gerainya ada di Jakarta, di Surabaya nggak masuk, ya. Nah, Forever 21 ini didirikan oleh pasangan suami istri, Du Won Chang dan Jisoo, istrinya. Mereka ini imigran dari Korea Selatan, ya. Mereka waktu ke Amerika, mereka tidak punya apa-apa. Mereka ini kerja part-time, kerja serabutan. Bayarannya per jam itu cuma $3. Tapi pada tahun 2000 sekitar 2010, dia ini masuk 400 orang terkaya di Amerika. Mereka ini kekayaannya lebih dari $3 billion, $3 billion, $3 miliar, ya, lebih dari, ya. Mereka punya anak 2. Nah, mereka ini dikatakan suami istri Du Won Chang ini mendirikan Forever 21 tahun 1984. Setelah pindah ke LA dari Korea Selatan tahun 1981. Jadi mereka 3 tahun, ya, kerja itu, akhirnya mereka punya dana, Tuhan sediakan untuk mendirikan perusahaan ini. Mereka sangat religius, dan sebagai orang Kristen yang setia, mereka bahkan melakukan pekerjaan misi alih-alih liburan. Jadi walaupun mereka ini kaya, mereka itu tetap setia kepada Tuhan, ya toh. Dari awal mereka setia. Bahkan kalau orang-orang kaya, kalau orang-orang orang terkaya di Amerika ini biasanya kalau liburan, ya kita tahu musim liburan bukan cuma di Amerika, di Indonesia pun, kalau kita mampu, kalau kita kaya, kita liburannya ke luar negeri, ya toh. Apalagi mereka super kaya, mereka akan mendingan di resort gitu ya, enak, santai-santai di pinggir pantai, ya toh, hotelnya bagus. Tapi mereka nggak milih seperti itu. Mereka malah melakukan perjalanan misi, mission trip namanya. Ya toh, mereka lebih milih mission trip daripada vacation. Dan mission trip ini apa? Perjalanan misi ini pergi ke daerah lain, ya toh, ke negara lain untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyalurkan kasih-Nya Tuhan. Dan mereka ini pergi mission trip-nya bukan ke negara-negara yang maju, ya toh, bukan ke Jepang, bukan ke Taiwan, ya toh, tapi pergi ke negara-negara ketiga, third world country, ya toh. Negara-negara yang miskin. Kalau mereka perginya ke negara-negara yang besar, yang makmur, namanya bukan mission trip, itu namanya vacation, ya. Nah, mereka bahkan tercatat, tempo hari saya bisa menemukan, sekarang saya nggak bisa menemukan, bahkan mereka melakukan mission trip itu sampai ke Afghanistan, sampai ke perbatasan Afghanistan. Anda bisa bayangkan, ya toh, kalau saya jadi mereka, saya nggak kaya kayak mereka jauh, ya toh, dibanding mereka. Tapi kalau saya disuruh ke Afghanistan, saya nggak mau. Tapi mereka, ya toh, walaupun mereka ini super kaya, mereka ini masih mau melakukan perjalanan misi bahkan ke daerah konflik, daerah yang berbahaya seperti Afghanistan, ya, perbatasan Afghanistan, ya.
Dan mereka ini walaupun pemilik ya toh, mereka ini punya pernyataan iman yang sangat kuat. Bahkan mereka suami istri ini ngajak orang-orang itu untuk gabung, ayo datang ke gereja, datang kepada Tuhan, ya toh. Orang-orang ini bergabung ke gerejanya mereka hanya untuk dekat sama mereka ya, karena mereka ini punya punya jaringan toko baju ya. Forever 21 ini jualan baju, saudara-saudara. Ya. Jadi vendor-vendor supplier baju ini rame-rame datang untuk mendekati mereka, datang ke gereja. Mereka bukan ngajak mereka makan malam atau ngajak main golf, enggak. Supplier-suppliernya ini, vendor-vendornya ini datang ke gereja, ya toh. Katanya karyawannya kepada Radar, dia menjelaskan, Nyonya Chang yang menghadiri kebaktian fajar setiap hari. Jadi Nyonya Chang ini datang ke kebaktian fajar bukan seminggu sekali, setiap hari. Dan sangat mendorong vendornya untuk melakukan hal yang sama, ya. Jadi mereka lewat bisnis ini mereka menjangkau orang-orang. Mereka jangkau orang-orang ini bukan dengan ancaman, tapi ayo gabung. Tiap hari ayo diajak, ayo datang sama aku, doa pagi tiap hari. Wah, seneng pasti. Kamu akan melihat kebaikan Tuhan, ya toh. Nah, bukan cuma sama vendornya, bukan cuma sama suppliernya, bahkan sama karyawannya pun diajak semua. Ini ada seorang karyawan namanya Rowena Rodriguez. Dia ini konsultan fashionnya Forever 21. Dia ngomong pada wawancaranya ini, dalam waktu singkat saya bekerja dengan Nyonya Chang, hidup saya diubahkan. Dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nyonya Chang yang mendoakan saya ke dalam kerajaan. Wow, jadi pegawai-pegawainya ini dia mengabarkan Injil itu bukan cuma kepada supplier, bahkan kepada karyawan-karyawannya. Karyawannya dalam waktu dekat langsung percaya kepada Kristus, mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia bilang, kalau Anda ingin tahu ya, tak beritahu. Mungkin kamu nggak percaya, tapi percaya. Chang itu, suami istri Chang itu sangat cinta sama Yesus. Nah, ini orang-orang yang digerakkan, ya. Jadi mereka ini penyalurnya kasihnya Tuhan, ya toh. Penyalur kasihnya Tuhan. Mereka bukan produsen. Kalau mereka produsen, mungkin buahnya tidak akan seperti ini. Bahkan lewat bisnis, bukan cuma supplier dan karyawan, juga para konsumennya itu diajak kenal kepada Tuhan, dibawa pada Tuhan. Jadi dibawa di plastiknya Forever 21, kalau kita belanja di sana, itu plastiknya, itu ada tulisannya di bawahnya. John 3:16, Yohanes 3 ayat 16. Apa Yohanes 3 ayat 16? Kalau sampai nggak hafal kebangetan. Nanti saya suruh Pastor Lili khusus ngajari supaya hafal ya. Karena ini pernyataan iman Kristen kita. Yohanes 3 ayat 16. Apa? Karena begitu besar kasih Elohim kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, terus kenapa kok plastiknya ini dikasih tulisan ini, ya toh? Di wawancara CNN tahun 2012, Du Won Chang yang laki itu bilang, I hope others would learn of God's love. So that's why I put it there. Ditanyain sama CNN, kenapa kok ada tulisan Yohanes 3:16 ini di plastiknya Forever 21? Terus Du Won Chang bilang, aku berharap orang lain itu kenal dengan kasihnya Tuhan. Karena itu tulisan ini saya taruh di situ. Jadi kalau Anda lihat, paling enggak kalau Anda orang Kristen sudah terima Kristus, kita tahu apa Yohanes 3 ayat 16. Tapi konsumennya Forever 21 kan enggak semuanya orang percaya. Ya toh. Banyak
yang belum kenal Kristus, tapi dari sini paling nggak orang tanya, loh, apa ya, aneh ya, kok ada tulisan John 3:16 ini apa ya? Nah, mungkin karena bingung, orang mulai tanya, apa sih? Yohanes 3 ayat 16 itu apa sih? Nah, bagi yang tahu langsung bisa dibuat penginjilan supaya orang kenal dengan Kristus, kenal kasihnya Tuhan, kenal kasihnya Kristus. Oh, Yohanes 3 ayat 16 itu menunjukkan ini loh, ayatnya ini. Jadi Tuhan itu berikan anak yang tunggal. Tuhan cuma punya satu anak loh. Dan anaknya itu diberikan. Saya aja punya anak banyak. Saya nggak mau berikan satu. Nggak mau. Ya toh. Tapi ini Tuhan punya anak cuma satu. Dan diberikan itu adalah demonstrasi dari kasihnya Tuhan kepada kita. Nah, dari situ orang akan paling nggak kenal. Jadi bisnisnya dibuat sarana untuk memperkenalkan Tuhan kepada dunia, untuk pengabaran Injil, ya. Karena itu saya percaya suami istri Do Won Chang ini dan Jisoo ini bukan mereka. Kalau mereka yang punya inisiatif, dia nggak akan bilang God's love, nggak akan bilang kasihnya Tuhan. Dia akan bilang, oh ya, ini sebagai wujud rasa sayang saya kepada dunia. Saya kepingin semua orang kenal Kristus supaya orang ini diselamatkan. Enggak, dia nggak bilang gitu. Dia bilang God's love. Aku kepingin orang ini kenal kasihnya Tuhan. Jadi dia tahu dia bukan produsen kasih. Dia ini penyalurnya kasih. Ya toh. Do Won Chang punya mindset seperti itu. Dan saya percaya semua itu Tuhan yang taruh dalam hidupnya. Ya. Nah, sebelum itu, tapi ada kabar jeleknya. Tahun 2019, Forever 21 ini dinyatakan pailit, dinyatakan bangkrut, ya. Terus dijual. Asetnya itu bilionan dolar, dijual cuma 81 juta US dollar, ya. Karena bangkrut, dia failing bankruptcy. Dan akhirnya suami istri Do Won Chang ini sudah nggak masuk di majalah Forbes lagi, bukan orang terkaya, 400 orang terkaya di Amerika. Kekayaan mereka sekarang tinggal, tanda kutip ya, tinggal 1,6 billion dollar. Jadi tiap orang punya 800 juta US dollar, masih sangat-sangat banyak, ya. Tapi walaupun seperti itu, sampai hari ini saya belum menerima kabar bahwa suami istri Don Cheng ini marah-marah sama Tuhan. Saya belum terima kabar seperti itu. Kalau saya jadi mereka, mungkin kalau saya punya uang banyak segitu terus perusahaannya bangkrut gitu, mungkin saya akan komplain sama Tuhan. Tuhan, kamu ini gimana toh Tuhan? Ini kan bisnis ini saya pakai untuk perluasan kerajaanmu. Kok kamu nggak jaga toh Tuhan? Kok kamu buat pailit, ya toh? Kok dibuat bangkrut? Bukankah kalau saya tambah kaya, bukankah nanti saya bekerja lebih keras lagi, akhirnya namamu juga yang dipermuliakan? Saya sampai hari ini nggak pernah dengar suami istri Don Chang ini komplain seperti itu, ya toh? Ya nggak tahu kalau komplain, tapi paling nggak pernah tercatat seperti itu. Mereka masih tetap melakukan hal yang sama. Tiap pagi yang Jisoo itu masih pergi ke kebaktian doa pagi tiap hari. Dan mereka masih melakukan perjalanan misi. Ya, mereka nggak pernah ada tulisan berita bahwa Don Chang sekarang suami istri Don Chang sama anak-anaknya ini meninggalkan Tuhan karena ternyata Tuhan ini kok nggak baik-baik amat. Mereka belum ada kabar seperti itu. Bahkan kalau Anda search, Anda akan bisa ketemu gerejanya mereka di mana, di LA, ya. Nah, oke. Mungkin Anda ngomong, iya Her, kamu ngomong enak Her. Itu orang-orang itu waktu masih dari muda dipakai, ya toh, dari muda dipakai dan mereka sehat gini. Mereka kaya.
Tapi saya mau kasih contoh satu lagi, ya toh. Ini contoh terakhir, kalau contoh terus nanti nggak selesai-selesai, karena saya percaya banyak sekali orang yang dipakai oleh Tuhan. Anak muda ini namanya Nick Vujicic, ya. Saya sudah sering saya ini apa? Saya sudah sering kasih Nick ini sebagai contoh. Salah satu idola saya, Nick ini, ya. Nick ini lahir dengan keterbatasan sekali. Sejak lahir, ya, Nick ini lahir dari pasangan Duska dan Boris Vujicic, ya, dari Melbourne, Australia. Meskipun dia adalah bayi yang sehat, Nick ini lahir tanpa lengan dan tanpa kaki. Dia cuman dikasih kaki ini, cuman ada telapak ini, terus ada jarinya 2. Dulu jarinya 1, ya toh. Dulu ini gabung, gantet. Bahasa Jawanya gandeng gitu ya, gantet. Terus dioperasi dijadikan 2 supaya apa? Bisa nyepit, bisa jepit gitu ya. Bisa ngeklik mouse, bisa buat yang lain-lain gitu, bisa buat ngetik paling enggak. Ya. Nah, kalau Anda lihat, ya toh, dengan keterbatasan seperti ini, apa mungkin orang itu bisa dipakai oleh Tuhan? Dan ternyata bisa. Ya. Dia ini sejak kecil, sejak bayi sudah punya keterbatasan. Kalau dengan kata yang lebih kasar, cacat. Dari kecil ini cacat dia ini. Apa kebaikan dari orang yang kita lihat cacat, tapi ternyata Tuhan bisa pakai semua orang untuk kemuliaannya, ya toh. Dia ini ya, kalau Anda jadi Nick sekolah di sekolah, ini pasti dibully, saudara-saudara, pasti dibully, ya toh. Pasti diejek karena dia nggak bisa jalan, dia perlu pertolongan, dia pakai kursi roda, ya toh. Dia nggak bisa nulis. Karena dibully, dia ini sampai walaupun masih sejak kecil, sejak umur 7, umur 8, dia itu sudah mencoba bunuh diri, saudara-saudara. Karena dia nggak melihat titik terang dalam hidupnya. Dia nggak melihat apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, ya mungkin Nick akan bilang gini, kalau saya jadi Nick, saya akan bilang, Tuhan kamu kok jahat toh Tuhan? Semua orang lahir punya tangan, punya kaki, ya toh. Ya paling enggak kalau itu punya tangan tapi enggak punya kaki, atau punya kaki tapi enggak punya tangan. Kenapa kok saya enggak punya semuanya Tuhan? Ya toh. Terus apa tujuan, apa kebaikanmu dalam hidupku ini? Sehingga dia enggak punya iman, enggak punya pengharapan. Sampai suatu hari, ya toh, ibunya menunjukkan sebuah artikel surat kabar bahwa ada pria, ada orang yang mengalami cacat parah yang sama kayak dia, bahkan mungkin lebih parah dari dia. Dari sana baru Nick menyadari bahwa dia ini bukan satu-satunya yang seperti ini. Banyak orang yang seperti dia, ya. Terus Nick baru menyadari prestasinya. Jadi dia baru ini jadi titik balik, baru mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidupnya. Baru dia mulai menginspirasi orang lain dan menjadi bersyukur. Dia mulai mensyukuri apa hidupnya ini, dia mulai mensyukuri walaupun dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dia mulai bisa melihat kasih-Nya Tuhan. Dia mulai mensyukuri akan hidupnya. Dan ketika mulai umur 17, dia mulai memberikan ceramah di kelompok doanya. Dan kemudian mendirikan organisasi nirlaba, Life Without Limbs. Ya. Jadi dia umur 17, nggak langsung umur 9 terus habis itu jadi preacher, bukan. Tapi dimulai sejak usia cukup dini, 17 loh, saudara-saudara. Dengan keterbatasan yang dia miliki, umur 17, dia ini mulai berikan sermon. Dia mulai khotbah kepada kelompoknya dan mulai mendirikan organisasi nirlaba. Ya, kalau saya sampai nggak habis pikir, kok bisa ya? Luar biasa loh. Jadi kalau kita lihat buahnya seperti ini, berarti kita tahu pohonnya itu bagaimana. Betul ya saudara-saudara? Kita bisa tahu Tuhannya itu siapa. Betapa besarnya Tuhannya. Jadi dia bisa menginspirasi banyak orang walaupun dia ini nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dia ini bisa selancar. Saya ini punya tangan, punya kaki. Tapi saya sampai hari ini nggak bisa selancar.
Dia senang terjun payung, saudara-saudara. Saya sampai hari ini belum pernah coba. Kalaupun bisa, saya ragu apakah saya berani. Ya toh. Terus dia bukan cuma bisa renang, bisa nyelam. Ya toh. Istri saya ini walaupun punya tangan, punya kaki, sampai hari ini nggak bisa renang, saudara-saudara. Ya, dia ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, bisa renang, bisa nyelam, bahkan bisa ini ya, nyelam bareng ikan shark ya, kalau di Australia banyak ya wisata-wisata seperti ini. Bahkan bisa main sepak bola, wah luar biasa. Anda lihat semuanya ini itu sudah wow, ini miracle. Lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Bukan cuma menginspirasi orang lewat ini, bahkan dia ini bisa preaching. Dia ini salah satu preacher, pendeta, evangelis, ya toh. Lihat, dia bisa bisa khotbah unstoppable faith for Jesus. Dia ini khotbah di gereja-gereja dan yang lihat itu ribuan, bahkan online, ya toh. Kalau mau ngundang Nick ini dulu sulitnya minta ampun. Ya toh, kita harus waiting list berapa tahun ke depan kalau mau ngundang Nick ini untuk ceramah, baik ceramah motivasi ataupun ngundang ke gereja, ini butuh waktu tahunan, ya toh. Tapi ya sekarang ini COVID sehingga Australia lagi lockdown, jadi kalau mau ngundang lebih gampang karena cukup online, ya. Nah, luar biasa. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kasih-Nya Tuhan. Dengan kondisinya seperti ini, dia tidak marah-marah sama Tuhan, bahkan dia bisa bersyukur dan dia bisa bagikan kasih-Nya Tuhan kepada orang lain. Luar biasa. Dan mungkin kita mempertanyakan, iya sih dia bisa menginspirasi, tapi apakah hidupnya lengkap? Apa bisa punya pasangan hidup, betul ya? Apa ada orang yang mau sama dia? Tapi ternyata Tuhan sudah sediakan, ya. Ini istrinya Nick, cantik sekali, ya. Lengkap, organ tubuhnya lengkap. Ini orang normal, ya. Namanya Kanai Miyahara, ya. Dan Tuhan sudah sediakan pasangan hidup bagi Nick, ya. Karena saya tahu tidak semua orang bisa terima keadaannya Nick seperti ini sebagai pasangan hidup, betul ya? Tidak semua orang mau. Tapi Tuhan sudah siapkan, ada yang mau, ya. Dan mungkin Anda berikutnya tanya, ya kalau oke lah nikah, oke, punya pasangan hidup, punya istri. Tapi apa bisa punya anak, ya loh? Anaknya banyak, saudara-saudara. Anaknya 4 dan semuanya tumbuh sempurna, ya. Mereka saling mengasihi, ya toh. Anak-anaknya sayang sama papanya, walaupun papanya terbatas, punya keterbatasan secara fisik, tapi anak-anaknya tetap mengasihi dan menghormati Nick. Ini anak pertama, yang laki paling besar, ini anak kedua laki-laki, terus ini 2 anak perempuannya ini kembar, ya. Tuhan kasih semuanya, Tuhan sediakan. Inilah contoh kalau kita lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Buahnya seperti apa? Dari buahnya kamu akan kenal pohonnya bagaimana. Dan yang dipuji bukan buahnya, yang dipuji bukan rantingnya, tapi yang dipuji adalah pohonnya. Dulu tetangga saya punya pohon belimbing gitu ya. Manis sekali pohon belimbingnya. Dan berbuah lebat banyak. Ya kalau terus saya sering dikasih, keluarga saya sering dikasih, terus mama saya bilang, waduh, pinternya ya pohon belimbingnya ini, pinter loh, pinter berbuah, manis lagi. Hebat pohon belimbing ini, ya. Yang dipuji, yang dimuliakan itu bukan rantingnya, bukan buahnya, tapi pohonnya. Sama. Kalau orang lihat buahnya seperti ini, orang pasti rantingnya ikut dipuji, ya toh, niknya ikut dipuji. Tapi orang yang lebih puji apa? Wow, anaknya aja seperti ini, apalagi bapaknya. Muridnya aja, pengikutnya aja seperti ini, apalagi Tuhannya. Betul ya? Nah, jadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh ini menunjukkan buah, menunjukkan apa yang sudah bekerja di dalamnya.
di Filipi 2 ayat 12-13, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ya, jadi Paulus ini kok tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waduh, Paulus ini nggak grace ya. Bukan, saudara-saudara. Ya, katanya keselamatan ini cukup dengan iman. Kita diselamatkan oleh iman. Kok sekarang Paulus malah ngomongnya seperti ini? Kok kontradiksi, ya? Bukan, saudara. Kata tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu bahasa Inggrisnya lebih jelas. Itu work out. Kerjakan keluar, tunjukkan, ya. Kalau Anda Google Translate, Anda akan lihat work out itu salah satunya itu tunjukkan, bukan kerjakan saja, tapi tunjukkan. Tunjukkan loh. Kerjakan dengan menunjukkan keselamatanmu, ya. Dengan takut dan gentar. Jadi jangan dibuat main-main. Ini pekerjaannya Tuhan, ya. Jangan dibuat main-main. Takut dan gentar. Jadi bukan takut-takutan dihukum, bukan. Tapi kerjakan dengan serius. Jangan main-main. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Elohim yang mengerjakan di dalam kamu. Worked in you, bahasa Inggrisnya. Worked itu berarti sudah mengerjakan di dalam kamu. Jadi sama seperti perumpamaan pohon tadi. Kita ini menunjukkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kita. Apa yang Tuhan sudah work in dalam kita, kita work out. Ya toh? Tuhan sudah work in keselamatan kita work out keselamatan yang dari Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai ayat ini dipakai disalah pergunakan. Ini loh, berarti keselamatan itu bukan cuma dengan iman, tapi dengan perbuatan. Ini Paulus sendiri yang bilang. Paulus nggak pernah bilang gitu, ya. Ini translate yang salah. Bukan translate yang salah, pemakaian kata yang kurang tepat dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia cukup terbatas, saudara-saudara. Ya, nah, jadi semua orang ini, orang-orang yang dipimpin oleh Roh, itu bukan mengerjakan apa yang sesuai keinginannya, tapi menunjukkan keluar apa yang Tuhan sudah lakukan. Kebaikan Tuhan yang sudah lakukan, kasih-Nya Tuhan yang Tuhan sudah kasih ke kita, sudah Tuhan kerjakan di dalam kita, kita tunjukkan keluar. Kita cuma bear the fruit, kita cuma tunjukkan buahnya kita. Kita bukan produksi kasih, kita ini penyalurnya kasih-Nya Tuhan. Ya, nah, jadi kita lihat semuanya ini orang-orang ini mau dipakai oleh Tuhan. Dan kenapa kok mereka sampai kadang mempertaruhkan nyawa, mau hidup dipimpin Roh, ya toh, mau melakukan apa yang Tuhan suruh? Karena saya percaya mereka sudah merasakan kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan yang sudah bekerja dalam diri mereka itu begitu besar sehingga mereka nggak bisa nampung, sehingga nggak mau mereka harus keluarkan. Saya kasih contoh, kasih-Nya Tuhan itu seperti apa, ya. Ini ada di dunia binatang, kita lihat ini anaknya antelope, ya, anaknya rusa lah paling gampang. Kita lihat videonya. Dia anak rusa ini mau nyebrang sungai dan ternyata ada krokodil, ada buaya mau mangsa, dan mamanya langsung lompat tanpa ragu-ragu nutupin anaknya supaya anaknya selamat, ya toh. Dia tanpa ragu-ragu mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya anaknya hidup dan dia saja yang mati. Ya, kita lihat lagi ya. Luar biasa. Saya lihat ini, wow, luar biasa. Ini binatang. Dan ini adalah kasih ibu kepada anaknya.
Ini bukan kasih agape, saudara-saudara. Kasih yang seperti ini aja buat saya, saya lihat ini kepingin nangis ya. Betapa besar pengorbanan ibu itu ya kepada anak-anaknya. Dia sengaja berhenti di depannya buayanya supaya anaknya jangan dimangsa. Dia aja yang mati, mangsa saya aja. Yang penting anak saya tetap hidup. Ya. Dan Tuhan bilang apa? Itu kasih, bukan kasih agape. Tapi ini loh kasih agape. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini kasih agape. Kalau tadi rusa itu, apakah kalau anak rusanya rusa lain dia juga mau ikut mengorbankan dirinya? Belum tentu. Ya. Bahkan nggak mungkin. Nggak mungkin, saya nggak pernah lihat seperti itu. Ibu dari rusa itu mengorbankan diri karena itu adalah anaknya. Nah, sedangkan Tuhan itu memberikan nyawanya itu bagi sahabat-sahabatnya, orang yang dia kenal. Bahkan Paulus bilang seperti ini, kita itu masih seteru, sebab jikalau kita ketika masih seteru itu musuh, saudara-saudara. Kita ini masih musuhan sama Tuhan. Kita ini diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya. Jadi waktu kita ini masih musuh, Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita supaya kita ini didamaikan dengan Bapa, dengan Elohim. Lebih-lebih kita yang sekarang telah hidup diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hidup di sinilah Zoe. Zoe adalah hidup secara roh Tuhan sendiri, hidupnya Tuhan sendiri. Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu ini sahabatku. Tapi Paulus bilang, no, kita ini masih musuhnya Tuhan. Kita ini masih musuhnya Tuhan, tapi bagi Tuhan, bukan, kamu bukan musuh. Kamu ini sahabat. Dan aku mau mati bagi engkau. Dan kasih inilah yang driven, driven ini bahasa Indonesia, yang menjalankan, yang buat orang-orang ini rela, orang-orang yang hidupnya ini diselamatkan oleh Zoe, oleh roh ini, yang hidupnya dipimpin oleh roh ini, mau melakukan apa yang menjadi panggilan dalam hidupnya. Mereka nggak ragu-ragu, mereka tetap punya iman, mereka tetap percaya, mereka tetap melekat, dan mereka tetap berbuah. Karena mereka ini nggak bisa nampung. Kasih yang begitu besar ini kalau cuma buat mereka saja, bagi mereka nggak cukup. Mereka harus ngabarkan, mereka harus distribusikan, mereka harus salurkan. Mereka harus salurkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa ini. Nah, itulah. Saya harap kita semua belajar dari apa yang sudah dilakukan orang-orang yang berjalan dengan roh ini, hidup dipimpin oleh roh ini, hidup oleh roh Yesus ini sendiri. Kita belajar dan kita juga menghidupi di dalamnya. Kalau kita masih belum bisa seperti mereka, nggak apa-apa. Berarti ingat, semuanya itu Tuhan yang, kebaikan itu semuanya Tuhan yang taruh dalam kita. Kalau kita belum bisa seperti mereka, nggak apa-apa. Berarti Tuhan belum bekerja, kita belum terpanggil untuk itu. Kita terpanggil untuk yang lain. Untuk yang lain apa? Kita masih mungkin belum tahu. Kalau mau tahu gimana? Tetap melekat pada pohon. Tetap melekat pada Kristus. Kamu pasti berbuah. Berbuah itu pasti, itu jaminan. Bukan cuma berbuah, tapi berbuah lebat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dan kami terlebih lagi Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menggerakkan kami Tuhan, memotivasi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Pakai kami Tuhan, kami adalah ranting-Mu, kami cukup melekat pada Engkau. Maka buah itu Engkau yang mengerjakannya, buah itu Engkau yang akan menunjukkannya. Kami ini tinggal berfruit, kami ini tinggal menunjukkan, jadi pegangan buah-buah itu sendiri.
Amin. biarlah lewat buah-buah ini namamu yang dipermuliakan. Amin. Tapi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya.